Saya Andre Giovanni Purba, NIM 2501141. Di sini saya akan mempresentasikan ujian ekonometrika yang berjudul Pengaruh Pembelanjaan Negara dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan Negara. Hipotesa. 1. Pembelanjaan negara dengan pendapatan negara yang memiliki hubungan yang positif. Karena hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah, maka semakin besar juga peningkatan pendapatan negara. Belanja negara dengan pendapatan negara memiliki hubungan yang timbal balik. Karena cenderung belanja negara dikaitkan dengan pendapatan negara. Belanja negara dengan pendapatan negara merupakan hal yang wajib ada di setiap negara. Kemajuan negara juga bisa dilihat dari pembelajaran dari pendapatan negara tersebut. Pendapatan yang diterima negara itu juga yang dialokasikan untuk pembelanjaan suatu negara. Yang kedua adalah pembiayaan dengan pendapatan negara ini juga memiliki hubungan yang positif antara keduanya secara timbal balik. Karena semua pembiayaan dalam negeri berasal dari pendapatan negara. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang. Dan dampak dari pembiayaan ini dapat mempengaruhi gairah usaha di kalangan masyarakat. Dengan begitu, nantinya pemerintah akan bisa menerima berupa pajak dan hasil usaha dari para masyarakat yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Adapun tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran negara mempengaruhi pendapatan negara. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pembiayaan negara mempengaruhi pendapatan negara. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pembelanjaan dan pembiayaan negara dapat mempengaruhi pendapatan negara selama tahun 2000 sampai 2021. Hasil dan pembahasan. Uji stasionaritas tingkat level. Untuk analisis awal yang digunakannya itu dengan uji stasionaritas. Berdasarkan uji intermediasi pada tingkat level ini dengan bantuan augmented Dickey-Fuller yang memiliki probabilitas di bawah 5%, yaitu hanya variabel belanja negara. Sedangkan yang memiliki probabilitas 10% yaitu variabel pembiayaan dan pendapatan negara. Maka dapat disimpulkan bahwa data unit level ini tidak stasioner. Maka yang harus dilakukan yaitu menguji kembali dengan uji stasionaritas satu difference untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang kedua yaitu tabel uji stasionaritas tingkat satu difference. Dengan telah dilakukannya pengujian stasionaritas tingkat satu difference atau turunan pertama, maka kita sudah dapat mengetahui seluruh kajian variabel berada di atas tingkat toleransi derajat kesalahan dan terjadi stasionaritas pada perubahan pertama. Yang ketiga yaitu uji kointegrasi dengan metode Engler-Granger. Interpretasi ekonomi dari kointegrasi yaitu bahwa jika dua series atau lebih berkaitan dalam membentuk hubungan keseimbangan jangka panjang, maka meskipun setiap series tersebut tidak stasionaritas, maka cenderung bergerak bersama-sama sepanjang waktu, dan perbedaan di antara mereka akan senantiasa stabil. Dari hasil uji kointegritas dengan metode Engler-Granger dengan memanfaatkan uji DF-ADF, menginformasikan bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,3448 atau di bawah 5%, dan nilai statiknya lebih besar dari nilai kritisnya. Hasil ini menunjukkan bahwa model dalam kajian terdapat kointegrasi yang dapat menjelaskan hubungan variabel prediktor dengan tingkat pendapatan negara jangka panjang. Yang keempat adalah uji regresi jangka panjang. Berdasarkan hasil regresi jangka panjang, diketahui nilai F statistiknya sebesar 3,24E tambah 15 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Makanya adalah bahwa minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan negara, atau dapat pula diartikan bahwa model yang ada layak untuk digunakan dalam memprediksi tingkat pendapatan negara. Nilai R squared sebesar 1,00000 menunjukkan bahwa proporsi variasi dari tingkat pendapatan negara mampu dijelaskan variabel prediktor. Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa belanja negara dan pembiayaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan negara, di mana nilai probabilitas dari masing-masing variabel tersebut sebesar 0,0000 dan 0,0000. Nilai koefisien dari belanja negara menggambarkan bahwa ketika pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka tingkat pendapatan negara akan naik sebesar 1,0000. Hubungan ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja negara yang dapat diproyeksikan sebagai meningkatnya pengeluaran masyarakat dapat mendukung dalam peningkatan tingkat pendapatan negara. Yang kelima adalah estimasi dari error correction model atau ECM. Hasil estimasi dari error correction model atau ECM diperoleh dengan meregresikan seluruh variabel dalam keadaan perubahan pertama atau first difference. Nilai dari ECT dalam kurung -1 menunjukkan tingkat signifikan pada alfa 1%. Nilai koefisien sebesar -1,145209 yang dapat dimaknai bahwa model yang dibangun memiliki hubungan dalam jangka pendek
Nilai F statistik sebesar 1,17 tambah 14 dan probabilitasnya sebesar 0,0000 menggambarkan terdapat minimal satu variabel prediktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan negara secara signifikan. Hasil R square yang diperoleh sebesar 1,0000 sama dengan nilai R square pada jangka panjang, menunjukkan proporsi variasi dari tingkat pendapatan negara dalam jangka pendek. Dijelaskan oleh variabel prediktor sebesar 100%. Nilai koefisien dari belanja negara sebesar 0,139204, lebih kecil dibandingkan efek pengaruh jangka panjang yang sebesar 1,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, belanja negara juga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan negara dengan proporsi yang sama dengan jangka panjangnya. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak dosen atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.